Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya. Sobat budidaya, kembali lagi bersama saya, host Anda dalam acara Kula Kulik, Ruli Sutisna. Masih di dalam podcast budidaya, The First Campus Podcast Studio in Binjai. Sobat budidaya, hari ini kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial. Dua-dua ini adalah ibu dosen kita yang mengajar di budidaya sudah sejak lama. Dan mereka ini tidak diragukan lagi kompetensi dan kapasitasnya sebagai dosen. Hari ini kita akan berusaha mengkulak-kulik kedua narasumber kita, apa saja yang telah mereka capai di budidaya Binjai, dan ada berita baik juga untuk sobat budidaya dan teman-teman dosen yang lain. Kebetulan salah satu tamu kita hari ini spesial mendapat hibah program, iya. mendapat program magang perguruan tinggi. Nah, jadi ini juga akan kita kupas tuntas. Baik, untuk itu kita tidak berlama-lama lagi, kita kenalan dengan kedua dosen kita ini. Ibu Efrini Panjaitan. Nah, ini semua sobat budidaya yang mahasiswa di sini pasti sudah kenal ya. Minimal yang prodi bahasa Inggris. Pasti kenal, kalau nggak kenal, awas kalian. Saya tunggu di ruangan. Bu Efrini Panjaitan, SPDI M.Hum. Ya, Ibu S1-nya di IAIN. Sekarang UIN, Bu ya? Ya, UIN. UINSU, jurusan Tadris Iya. bahasa Inggris. S2 juga S2 di Unimed. Iya, Pak. Unimed TBI. Nah, Bu, ini Ibu sekarang Kaprodi PBI. Nah, ini tema kita hari ini, Bu. Salah satu dosen Ibu menang di program magang apa sih, Bu? MDPT, magang dosen perguruan tinggi. Ya, benar. Nah, jadi ini kalau yang saya tahu dan banyak juga teman-teman dosen yang lain juga bertanya gitu kan, MDPT ini sepertinya ini gelombang 1 Ibu ya? Iya, masih angkatan perdana berarti ya, angkatan pertama benar. ya. Nah, sebagai Kaprodi, dosen bimbingan Ibu, bukan dosen bimbingan ya, anak buah Ibu lah kira-kira ya. Ya, dibimbing juga dong Pak. Juga. Iya, kan dia ketua Pak. Betul. Saya anak buah Pak. Ibu juga dosen lama di sini. Ibu, perasaan Ibu gimana nih? Anak bimbingan Ibu ini berhasil dapat menang di salah satu sebagai program MDPT ini. Gimana Bu? Perasaan Ibu gimana? Ya, kalau disebutkan ya Pak, bukan anak bimbingan, tapi teman sejawat gitu ya Pak. Teman sejawat ya. Mas anak bimbingan, teman sejawat. Ya, perasaannya Pak pasti bangga ya Pak, punya dosen di prodi bahasa Inggris yang aktif gitu ya Pak. Aktif mencari informasi, kemudian bisa juga lulus mewakili budidaya sebagai dosen magang. Ya, itu dari, kalau cerita dengan Bu Ayu Indari, dari 800 pendaftar itu hanya 150 orang yang diterima. Seluruh Indonesia? Iya Pak. Wah, dan itu sangat membanggakan gitu ya Pak. Nah, sekarang awalnya kalau boleh cerita juga Bu, ini yang Ibu pahami ya kan, program-program untuk dosen itu dosen Bu ya? Iya Pak. Ibu juga sebagai dosen juga. Apakah ini memang terus akan disosialisasikan? Karena ini sepertinya kalau namanya kebanggaan ini kan hal yang bagus ya Bu ya. Apakah akan terus kita sosialisasikan? Karena ini berhubungan dengan prodi-prodi lain ini. Prodi-prodi lain juga kan harus kita ini kan ya. Iya. Harus kita di-up juga galakkan, yang lainnya. Ya kan? Nah, jadi kalau Ibu kok nggak ikut Bu? Iya Pak. Ibu kok nggak ikut nih? Nggak daftar? Anak saya masih kecil. Iya udah. S dan K lupa. Jadi sebetulnya memang ada SK ya, SDS dan K ya, syarat dan ketentuan ya. Iya. Kalau saya kan free Pak. Oh gitu. Iya. Nanti kita ke Ibu ini. Kenapa bisa free ya kan? Nah, ya udah Bu, itu pembuka dari Ibu Efrini. Nah, kita langsung ke bintang tamu kita hari ini ya. Bintang tamu kita namanya Ibu Ayu Indari, SPDI M.Hum. Ini sama dengan Ibu Efrini yang lebih tua siapa Bu? Kira-kira Bu? Maksudnya lebih tua angkatan. Kalau umurnya sama aja Pak. Sama. Angkatannya dia angkatan pertama ya. Pokoknya dia kalau di mungkin di S2 mungkin LTBI ya.
Mungkin beda satu angkatan aja. Oh, sama sebaya lah berarti. Iya, cuman mungkin tahun masuknya aja mungkin. Siapa yang duluan dengan yang terlambat gitu aja. Polis lah ini ya, rekan lah ya. Iya. Tadi agak di demo ya. Nggak mau dibilang anak didik. Teman sejawat ya, itu dia tepatnya. Betul. Jadi ini Ibu Ayu Indari SPD M Home sama dengan Bu Efri ini juga. Lahir 3 Agustus. Bentar lagi ulang tahun. Bu Efri ini 3 Agustus 1986. Iya, pendidikannya sama tadi juga. Mulai di Budidaya 2015. Iya, 2015. Prodi sama dengan Bu Efri ini, PBI, Prodi Bahasa Inggris. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, jadi Ibu ini sudah nyonya, ya kan? Tapi sekarang aktif juga tetap di Budidaya sebagai dosen di PBI. Nah, ya, Bu, benar. Sekarang kita nggak berlama-lama cerita ini. Karena juga mungkin Sobat Budidaya juga pengen tahu. Ini MDPT ini kan mungkin nama sudah sering dengar. Ya. Penjelasannya magang dosen perguruan tinggi. Nah, cuma karena ini gelombang 1 mungkin ya. Nah, jadi Ibu yang sebagai salah satu lulusan yang diterima untuk mengikuti magang dosen perguruan tinggi ini, kira-kira ini programnya mulai kapan yang Ibu tahu? Ini Ibu tahunya kapan nih kira-kira? Ini saya tahunya, ini pendaftaran kemarin di Juli, ya di awal Juli. Ini? Baru sebulan yang lalu, bulan ini berarti? Iya, di antara Juni dan Juli gitu. Infonya berarti 2 bulan sebelum pengumuman, sekitar gitu. Jadi sebenarnya program MDPT ini untuk langkah penerapan dari Kampus Merdeka Belajar. Yang diinisiasi oleh kementerian gitu ya. Jadi program-programnya kan harus real kan. Jadi mungkin ini salah satu dari progres yang ada di Kampus Merdeka dengan Merdeka Belajar itu gitu. Karena kalau yang sebelumnya itu kan ada program dosen DPL yang sekarang kan udah angkatan keempat gitu kan. Nah, yang ini jadi progres terbaru dari program yang ada gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya MDPT ini sebenarnya untuk memberi inisiasi ya, untuk memberi gimana sih supaya atmosfer kampus itu bisa terus berkembang gitu kan, disesuaikan dengan kemajuan zaman dan tidak ada gap atau klaster-klaster tertentu gitu. Misalnya ada gap, misalnya kalau di kota besar maka kampusnya harus seperti ini, kalau yang di kota kecil jadinya seperti ini, enggak gitu. Jadi mau buat pemerataan informasi. Jadi seperti kami ini yang klasternya di perguruan tinggi di daerah yang tertentu gitu, mendapat peluang besar untuk bisa mencari informasi yang banyak bagaimana di perguruan tinggi yang besar. Benar itu ya, di kota-kota besar dan memiliki predikat kampus yang terbaik se-Indonesia, ya seperti Ibu itu. Sendiri ke? Kalau saya ditempatkan di daerah Bandung, kampusnya namanya UPI. Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, itu ngetop juga, Bu. Oh iya. Karena saya dulu pernah dulu di Bandung ya kan. Daerah gitu. Dagu itu ke UPI itu dekat ya kan. Oh gitu. Iyalah, itu kan arah Lembang ya, Bu ya. Oh itu. Ya, Ibu udah pernah kesana UPI ya? Belum pernah, makanya makanya ini benar-benar dibilang pengalaman baru gitu. Ya. Memang belum pernah sama sekali ke Bandung. Ke Jogja udah pernah. Daerah Jogja, Dieng, itu Wonosobo itu udah pernah. Cuman untuk ruang lingkupnya yang daerah Bandung, Jakarta belum pernah. Pokoknya letaknya itu kalau di Bandung UPI ini dia dari Simpang Geger Kalong, dari di sana di Bandung itu ini arah Lembang ya. Arahnya ke Lembang. Ini arah Lembang ya. Ini sebenarnya Google Map yang asli ya. Jadi bukan dari mesin tapi dari orangnya, benar. Kampusnya gede, Bu. Kalau dulu namanya saya lupa ya, sebelum UPI apalah namanya ya. Kalau di Medan itu lebih dekat seperti Unimed ya. Unimed kan dulunya IKIP. Memang IKIP juga. Gitu ya? Dia IKIP juga. Karena Unimed kan memang konsentrasinya tentang pendidikan, betul, mencetak calon guru gitu. Jadi UPI seperti itu juga. Iya, kampusnya besar. Gitu. Bisa dibilang masih di Kota Bandung juga. Yang jelas Ibu bawa baju dingin juga di sana. Tapi di sana nanti di
di hostel, maksudnya di asrama? Itu memang sih belum ada informasi detail soal itu. Cuman kalau menurut saya ya, mungkin nanti bakal ditempatkan di mes kampus. Supaya lebih mobile gitu ya. Jadi misalnya kalau memang dalam perlu waktu yang cepat, jadinya nggak perlu nunggu waktu yang lama, tinggal ngubungin satu tempat, semuanya sudah terkoordinir di situ gitu. Saya rasa seperti itu gitu, menurut bayangan saya sih. Lebih enak sebetulnya. Gitu, aksesnya lebih gampang. Nah, yang Ibu tahu, yang sama-sama di UPI di gelombang 1 ini berapa orang? Ada 30 orang. 30 orang. Dan itu random, nggak hanya dari Medan. Jadi ada, seluruh Indonesia juga gitu. Jadi random. Kebetulan yang dari Medan, saya baru baca itu ada dari Universitas Sari Mutiara. Terus satu lagi Universitas Asahan. Yang dari Medan, cuman yang lainnya belum saya searching lagi sih gitu. Baru itu yang saya tahu. Tapi Asahan jauh dari Medan kayaknya. Iya juga sih. Cuman kan masih Sumatera Utara loh Pak. Gitu, gitu loh. Tapi enak jadi pengalaman baru nih. Apalagi Ibu mungkin pertama kali ke sana, yang pengalaman baru. Berbeda memang kalau di Jawa Barat sama Jawa Timur, Jawa Tengah itu memang berbeda masyarakatnya. Kayaknya kalau di Bandung lebih halus Bu ya. Saya orang Sunda, ya kan. Jadi Sunda pun Sunda Bandung. Jadi kayaknya asli dari sana Pak? Iya, karena kan kalau Jawa kan ada Puja Kesuma gitu kan. Kalau Sunda enggak ya, asli ya sana ya? Iya, jadi saya memang merantau kemari ya. Oh berarti Bapak yang merantau? Iya, saya merantau kemari ya kan. Tapi kalau saya lihat bahasa dia pun halus ya. Karena bahasa Sunda itu ada bahasa kasarnya, ada bahasa ini ya kan. Iya. Ya, jadi pengalaman baru nanti. Pasti yakin jadi pengalaman baru untuk Ibu. Nah, jadi sekarang balik lagi kita ke laptop, kan? MDPT ini. Iya. Ya. Ini rahasia dapur nih Bu. Ini pasti dibayar ya Bu ya? Pasti ya. Iya, pasti karena kan ada kerja, berarti kan ada hasilnya juga. Ada hasil. Iya. Tapi yang jelas di sini motivasinya ke ilmu pasti Bu ya. Benar, pengalaman ya. Iya benar itu dia. Jadi kenapa saya tanya tentang kompensasi atau misalnya gaji lah, reward ya. Iya, reward. Karena ini bisa jadi motivasi Bu, yang lain-lain kan. Iya benar. Jadi kita. Karena gini loh, kalau menurut saya ngerti maksud Bapak, mungkin gini. Gimana kita bisa dapat ilmu dan kita dibayar gitu. Betul. Nggak pakai dana sendiri gitu. Betul. Kan gitu. Karena pasti berbeda kalau misalnya kita kuliah dengan uang sendiri dengan hasil dari beasiswa. Pasti gregetnya tuh beda. Gregetnya gitu. beda. Memang dan tanggung jawabnya juga lebih besar. Benar. Karena tenggat waktunya kan harus sesuai kan yang menurut persyaratannya bagaimana kan. Betul. Nah sekarang pertanyaan lanjutan. Karena ada semacam kontrak tanggung jawab juga, ya kan? Kita dikasih kesempatan, terus kita dibiayai. Hasil akhirnya laporannya tetap ada. Tetap ada. Ke mana nanti itu? Itu ada portal dari kementeriannya. Itu memang udah ada. Dia ada laporan harian. Jadi ada berupa laporan harian, ada bulanan, itu ada. Jadi setiap program yang dijalankan harus ada hasil progresnya itu seperti apa gitu. Jadi setelah nanti programnya selesai, ya ada lagi nanti laporannya gitu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan lagi gitu. Gitu. Jadi mekanismenya memang sudah rapi lah. Iya, udah detail gitu. Nah ini kelanjutannya lagi, ya kan? Berhubungan dengan Tridharma. Ya. Dalam kegiatan ini, Ibu ini kan mengikuti kegiatan ini nanti. Iya, benar. Nah, hubungannya ke Tridharma, apakah ini memang masuk ke dalam penilaian Ibu sebagai dosen di bidang penelitian, pengabdian? Apakah memang ini nilai tambahnya, atau ini memang hanya program yang memang tidak ada hubungannya dengan Tridharma akademik? Oke, sesuai dengan namanya ya, labelnya kan magang dosen tuh. Berarti kan yang jadi prioritas kan dosen. Nah, dosen itu kan yang paling dekat dengan Tridharma yang Bapak katakan tadi kan gitu. Nah, Tridharma yang kita tahu kan yang pasti yang pertama itu adalah pengajaran atau pendidikan. Yang kedua itu penelitian, ya kan? Hasilnya adalah publikasi. Nah, yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat. Gimana ilmu yang ada dengan kita yang saat ini bisa mengkontribusi atau memberi inspiratif kepada masyarakat luas gitu. Nah, jadi di program magang ini fokusnya ya 3 itu juga gitu. 3 item itu, iya benar. Jadi mulai dari pendidikan atau pengajaran itu nanti bakal diajarin silabus itu seperti apa, RPS bentuknya yang sesuai dengan mata kuliah itu seperti apa,
metode atau model pembelajarannya bagaimana, disesuaikan dengan daerah atau kampus di tempat kita mengajar gitu. Jadi yang saya kemarin itu persyaratannya sih ada buat essay kan, essay. Jadi kira-kira motivasi apa yang membuat Anda ingin atau tertarik dengan program ini. Nah, salah satu item yang paling kuat yang saya tekankan di situ adalah estetik budidaya ini memiliki kemajemukan dalam hal suku, kan gitu. Nah, dari setiap suku yang ada itu kan memiliki karakter. Nah, jadi estetik budidaya itu menjadi ciri khas adalah karakter dari suku itu yang membawa atmosfer di dalam kelas dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi yang saya tekankan adalah bagaimana ya agar supaya karakter budaya yang mereka punya di rumah gitu kan, begitu masuk kampus itu bisa terkoneksi dengan model pembelajaran yang saya buat di kelas gitu. Jadi sehingga pembelajaran itu lebih menarik gitu. Karena ya memang sih kalau kata menarik belajar di kelas itu kan otomatis kita ngomongin soal fasilitas kan gitu. Nah, jadi gimana caranya mensiasati gitu kan keterbatasan fasilitas yang ada, tetapi hasilnya bisa maksimal gitu dengan apa yang ada. Nah, ini yang membuat fokus utama saya dalam mengikuti program ini gitu. Nah, jadi kita bisa kok belajar yang menarik, nyaman di kelas gitu dengan apa yang ada di kita gitu. Jadi itu menjadi karakter kita gitu. Oke. Ini yang Ibu tuliskan di essay itu ya? Iya benar. Jadi karena saya juga sering mengamati ya kan, karena kan menjadi seorang dosen itu kan nggak hanya kenal dengan siswa di kelas gitu kan, tapi di luar kelas dengan karakternya mereka gitu kan, bagaimana mereka mencerna pelajaran, menjalankan semua aktivitas di kelas, menyelesaikan semua tugas, itu kan jadinya bahan evaluasi ke saya gitu. Jadi dari sana saya berpikir gitu, kayaknya kalau belajarnya cuma stagnan seperti itu aja gitu, itu kan jadinya kita sendiri aja sebagai seorang pengajar ada rasa bosan gitu kan saat menyampaikan materi yang kalau modelnya itu saja gitu. Jadi di sini saya ingin mencari sesuatu yang bisa membuat saya jadinya terisi kembali dayanya gitu kan. Jadi saya dapat refresh. Jadi kalau bahasa komputer itu refresh ya. Jadi saya bisa dapat nuansa belajar yang baru setelah saya nanti pulang ikut program dari MDPT. Itu harapan saya yang paling besar. Dan menurut Ibu lah ya, nah, menurut Ibu Efri ini juga, dosen kita ini semuanya jiwa dengan Ibu ini semua pasti kan. Kebanyakan ya kan? Karena kebetulan Sobat Budaya kebanyakan dosen kita juga kan para ladies ini ya. Di sini kira-kira satu pemikiran semua ini pasti ya kan. Nah, kalau saya kan bukan ladies lah ya. Tapi saya pun sedikit-sedikit metode yang seperti Ibu tadi refresh itu tadi pun pernah saya terapkan waktu semester lalu ya kan. Kadang saya berpikir begini ya kan, anak-anak ini kalau dengar saya ngomong lama-lama bosan. Kadang-kadang mereka lebih pintar dari saya. Kenapa? Karena mereka ada waktu untuk baca Google. Kalau saya sampai rumah ya kadang ngurus ada kegiatan yang lain ya Pak ya. Ngurus anak, ngurus kerjaan yang lain segala macam kan. Jadi pernah saya buat sekali bagaimana refresh ya kan. Jadi waktu akhir semester saya buat sudah cermat. Ya. Ternyata mereka antusias itu. Nah, memang kita nggak pakai bel, nggak pakai apa. Pokoknya saya baca cuci tangan. Nah, jadi di situ challenge-nya itu ya. Iya. Ya, Pak, ya. Mereka semangat, kita pun suka ya. Gitu ya. Nah, jadi memang Ibu nanti akan lebih punya banyak gambar pengalaman ya. Mudah-mudahan itu yang saya. Nanti Ibu bisa Ibu improvisasi, kembangkan, atau Ibu sampaikan ke murid kita yang di sini. Dan juga yang pasti ini suatu penghargaan ya terhadap achievement Ibu ya mungkin ya selama ini 2015 jadi dosen di sini sampai sekarang. Tapi mungkin sebelum ini Ibu dapat program-program ini baru pertama. Nah, saya rasa ini bukan yang hanya yang pertama, mungkin ini yang awal ya. Mudah-mudahan selanjutnya Pak, amin. Bu ini juga ya kan kita semangati ya kan. Iya. Untuk kita semua Pak. Kita ya semua. Kan? Jadi kita lanjut sedikit lagi. Ya. Boleh. Kadang-kadang kalau podcast ini nggak bisa lama-lama ya kan. Sejam itu rasanya karena nggak terbatas ngomong. Jadi ngomong kira-kira udah setengah jam lebih kan gitu. Iya benar-benar. Sedikit lagi tentang MDPT ini ya kan.
Ibu nanti magang berapa jam Ibu habiskan? Atau berapa hari, berapa bulan? Sistemnya mungkin karena masih nuansa pandemi, jadi program ini kan berjalan selama 4 bulan. 4 bulan. Itu mulai di bulan Agustus. Di bulan Agustus, 1 Agustus nanti sudah mulai pembukaan di Zoom. Jadi karena ini pandemi, jadi sistemnya itu hybrid. Jadi 2 bulan kita mulai online. Terus 2 bulan lagi kita tetap muka. Jadi kebetulan di Oktober baru tatap muka. Jadi Agustus September itu masih online, sistemnya online. Oh, jadi yang tatap muka ini maksudnya Ibu berangkat ke Bandung lah ya? Iya benar. Jadi lebih intensif di sana nanti kan selama 2 bulan gitu. Jadi ini pertanyaan orang rumah nih Bu. Udah izin sama suami Bu ya? Udah lah Pak. Udah ya. Kalau enggak ya enggak mungkin. Yang jelas pasti support ya suami Ibu ya. Iya. Karena kita semua di sini support Ibu, pasti support Ibu. Iya, karena kan memang udah tahu pekerjaannya apa, kan gitu. Berarti kan plus minusnya udah dipikirin Pak jauh-jauh hari ya kan. Oh iya. Nah, itu masalah waktu Bu ya. Waktu berarti 4 bulan. Ini rata-rata sepertinya pun tidak ada yang bertahun ya. Paling cuma kalau iya, mungkin tiap program kan punya karakter tadi ya kan Pak. Jadi mungkin program yang ini seperti ini karakternya gitu. Ada juga mungkin programnya yang waktunya lebih lama gitu kan. Gitu. Ada yang MDP kemarin dosen pembimbing lapangan tuh kan 1 semester kan. 6 bulan ya. Kan lebih lama kan dari ini. Kampus, iya. Biasanya ditempatkan di lokasi kampusnya. Sumatera Utara juga Pak. Oh, Sumatera Utara juga. Mahasiswa juga ada kan Pak yang seperti itu kan? Ini yang kampus Merdeka ya? Iya, kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. MBKM. Ya, jadi ini sebetulnya kan memang hakikatnya memang ini suatu kesempatan ya untuk para dosen ya Bu ya. Iya, benar. Jadi suatu kesempatan, peluang juga. Nah, memang kita ini harus berlomba sebetulnya Bu ya. Iya. Bukan cuma sekedar niat juga, kita harus memacu diri kita benar, juga ya. Karena sebagai dosen itu satu kata sih, tidak pernah berhenti belajar. Bukan satu kata ya, satu kalimat itu ya. Satu klausa ya. Tidak pernah berhenti belajar. Betul, never stop learning. Betul. Iya, itu dia. Sepertinya bukan cuma dosen ya, semua manusia seperti itu. Oh iya. Iya. Tapi belajarnya lebih banyak dosen loh Pak. Iya, lebih banyak. Udah selesai S2, S3. Iya. S3-nya nanti ada lagi guru besar. Ini ada hubungannya ke S3? Apakah ini MDPT ini? Sebenarnya kalau untuk dihubungkan bisa aja Pak. Itu bisa jadi satu sarana gitu ya, inspiratif supaya kita memotivasi untuk kita lebih maju lagi dalam segi kognitif itu tadi kan, tadi. Karena kan kita bakal ketemu dengan orang-orang baru kan di perguruan tinggi yang ditunjuk itu kan, tempat kita magang, pasti kita banyak ketemu dengan para profesor kan. Jadi di situ jadi jadi peluang juga untuk kita kan, untuk bertukar informasi gitu. Jadi itu yang membuat kita jadi tambah untuk jadi mood booster gitu, untuk bisa ikut lagi program berikutnya, apalagi beasiswa kan untuk S3 gitu. Mudah-mudahan ya Pak. Iyalah, kami tetap berdoa, bersupport. Karena memang kalau pendidikan bahasa Inggris itu kan kayaknya gregetnya itu kan memang harus dari luar negeri gitu kuliahnya kan gitu. Iya, jadi Ibu lebih gregetnya gitu kan. Udah Ibu nazarkan ya, kalau dalam Islam ini kita menazarkan ya. Kalau ya nazar aja kan nggak cukup Pak kalau nggak pakai usaha. Betul, kan gitu. Ya, jadi usaha. Di situnya. Cuman ada program jangka pendek yang harus diselesaikan dulu nih Pak. Sebelum ke situ. Karena semuanya itu harus pakai target kan Pak. Oh iya. Iya. Sekarang ini maksudnya? Ya iyalah Pak. Jadi itu planningnya. Tapi memang tetap ada niatan untuk beasiswa S3 ada. Nah ini yang Ibu tahu setiap tahun ada. Ini kita cerita dari program kementerian Bu ya. Iya. Ada memang. Ya kayaknya ya terus bakal ada gitu. Jadi kalau misalnya nanti setelah program progresnya bagus hasilnya, maka pasti akan dikembangkan lagi kan gitu. Berarti nanti kalau Ibu sudah selesai di sini ya salah satu mungkin tupoksi Ibu ya kan sebagai tamu ya tamu podcast hari ini ya adalah menggiatkan, menggalakkan supaya dosen-dosen kita ini mau ikut program MDPT ini ya kan. Itu akan saya tularkan Pak, virus-virusnya itu Pak. Iya betul. Virus positif ya Pak, bukan virus COVID ya Pak. Iya.
itu ya harus seperti itu karena kan memang itu jadi tugas setelah pulang dari sana. Tugasnya ada, bukan berleha-leha. Dicanangkan nanti waktu program itu di doktrin tuh. Yuk nanti ibu-ibu bapak semua begitu pulang ke kampusnya nanti kawan-kawannya. Kalau soal doktrinnya itu belum tahu detailnya ya Pak. Cuman memang di persyaratan itu di akhir ada tulisan keterangannya gitu ya. Ada dibuat laporan. Nah gitu. Laporan pertanggungjawaban. Nah gitu dia. Jadi ya kita bentuknya seperti apa di lapangan nanti mungkin setelah diikuti nanti bakal tahu kan gitu. Iya. Cuman itu tetap ada, memang harusnya ada. Jadi inilah dia Pak. Jadi dosen ini Pak, ahli di bidang penelitian gitu khususnya untuk kampus Merdeka. Bisa jadi gitu. Setidaknya ya memberi informasi lah Pak, gitu aja. Memberi informasi. Iya. Saya pun pengen ikut juga ya. Ya mudah-mudahan setelah magangnya di dalam negeri kita bisa keluar negeri Pak. Itu ada? Ada? Ya. Ada. Cuman itu mungkin kalau di luar negeri ya, itu pasti persyaratan yang paling awal yang wajib ada itu adalah nilai tes bahasa Inggris. Oh iyalah pastilah. Nah itu aja Pak. Kalau Bapak udah pegangin kuncinya itu, mudah-mudahan mau kemana aja bisa. Betul. Iya itu pasti. Kenapa? Dulu saya pengalaman juga saya cerita ya. Dulu lah saya kan memang masih muda Bu ya, tapi usia saya beda. Oh gitu ya Pak ya. Saya beda 9 tahun kan gitu ya kan. Jadi waktu 2000 dulu waktu saya tamat S1 itu kan. Jadi saya sebetulnya nggak pengen kuliah ya kan. Saya pengen ya namanya anak muda pengen kerja pengen kawin ya kan. Iya, jangan kawin Pak, nikah. Kawin bahaya. Jadi ada harapan orang tua ya kan. Kamu ngapain kalau misalnya S1 aja mau kerja apa zaman sekarang katanya. Masih tahun 2000 tuh padahal ya kan. Tahun 2000 tuh ya. Suruh kuliah lagi. Saya memang dasarnya nggak mau gitu kan. Jadi saya asal-asalan. Tapi untuk mengakalinya kan supaya saya nggak kuliah saya lama-lama setahun. Jadi saya bilang saya mau ambil TOEFL dulu lah, les TOEFL gitu kan. Padahal saya waktu itu saya umur 8 tahun udah les bahasa Inggris sampai SMA atau SMA. Iya. Jadi nggak perlu saya nggak perlu TOEFL gitu kan, tapi untuk ngakalinya kan gitu kan. Tapi setelah saya tengok kualifikasi semua perguruan tinggi baik di Eropa sama Amerika ya kan, ya macam di Amerika memang perlu TOEFL, macam di Australia perlu IELTS. Jadi saya lihat ini kesempatan saya ini supaya ngelama-lamain gitu kan. Jadi saya ikut les TOEFL di Bandung, maka saya lama di Bandung di TBI, the British Institute. Oh, the British Institute. Ya. Di Indonesia, sorry, di Medan pun juga ada itu cabangnya. Cabangnya ada kan, iya, tapi setelah berapa tahun kayaknya di Medan tuh. Saya kemarin sempat di Australia Center. Ya dekat sini jalan apa? Dekat Medan di era Kartini. Iya kan? Benar. Ya, saya kan sekolah saya SMA 1 dulu. Oh ya, gitu. Dekat lah Cikiti terus. Iya. Kan. Berarti mainan anak SMA 1-nya tuh memang. Iya. Memang iya. TBI tapi lama di Medan tuh. Saya 2001 tuh udah TBI di Bandung di Unpad. Kampus Unpadnya kampus yang di Jalan Dipati Ukur, bukan kampus yang di Jatinangor. Oh berarti cabangnya banyak ya Pak? Kalau pertama kali kayaknya di Bandung. Jakarta tuh Bandung. Saya nggak ingat. Tapi 2001 itu udah ada di Bandung. Nah saya ikut waktu itu sekitar 9 bulan tuh untuk TOEFL-nya. Alhamdulillah. Berarti Bapak langsung ambil yang TOEFL, bukan yang lain. Iya, berarti khusus untuk ambil itu. Oh. Betul. Jadi natif gurunya itu. Iya. Dia memang yang orang bule kan waktu itu. Jadi itu pakai IELTS Pak, bukan? Emang TOEFL. Oh, okay. Waktu itu saya memang TOEFL karena waktu itu kan pengennya ke Amerika. Iya. Kan gitu ya kan. Jadi 9 bulan saya di sana gitu kan di Bandung. Nah, waktu saya cek banyak perguruan tinggi juga waktu kita mau melamar, ya kan. Memang memakai standar bahasa Inggrisnya. Iya benar. Jadi tapi pada akhirnya saya kan kuliahnya nggak jadi kemana-mana, saya kuliahnya di Malaysia. Nah kebetulan di Malaysia itu ya kan, yang kampus yang saya masuk ini ya kan, kampus yang bahasa Inggris pengantarnya bahasa Melayu, bukan bahasa Inggris. Tapi sekarang sudah bahasa Inggris. Iya. Nah jadi ini sekarang sudah bahasa Inggris ya kan, artinya hampir semua baik itu di Malaysia ini kan serumpun sama kita, Brunei, Singapura, semua itu memang orientasinya harus punya pengantar bahasa Inggris. Nah, karena itu kan namanya juga bahasa ya Pak. Bahasa itu kan alat. Jadi
semakin kita terasah dengan alat itu kan kita semakin gampang untuk bisa tinggal atau hidup di tempat yang baru itu gitu. Betul. Jadi kendalanya di situ. Apalagi terkadang gini ya, yang kita bahasa Indonesia aja saat kita menulis bahasa tulisan dengan bahasa langsung itu beda gitu. Betul. Jadi pengalaman buat makalah misalnya kan, atau tugas kecil aja gitu pakai bahasa Indonesia modelnya tulisan, itu aja kadang katanya banyak amburadul kan. Betul. Gitu. Itu masih bahasa kita loh yang dari lahir emang udah pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris. Nah di sini kenapa terus digembleng bahasa Inggrisnya itu kalau untuk beasiswa itu. Betul. Saya pun melihatnya begini, Bu, bahasa Inggris ini khusus tuh ibu berdua lah yang memang tulisan bahasa Inggris lah ya. Iya. Saya kan belajar bahasa Inggris ini sebagai user ya kan, bukan sebagai pendidik ya kan. Tapi yang saya pahami memang bahasa Inggris ini lebih rumit sebetulnya bahasa Indonesia ya kan. Karena waktu dari awal saya tuh belajar pertama kali umur 8 tahun itu saya diajari structure. Structure itu kalau di bahasa Indonesia pada akhirnya saya tahu ternyata kebalikan kan gitu kan. Iya. Bahwa bahasa Indonesia itu menerangkan susunannya ya gitu ya. Terus yang jelas ada tenses. Benar. Waktu menentukan kalimat. Kan begitu ya. Kan? Di Indonesia tidak, bahasa Indonesia kan enggak ya. Iya. Yesterday itu kalimatnya ya sama dengan present kan gitu kan. Makanya saya rasa ibu-ibu ini sebagai dosen bahasa Inggris ini modal udah kuat ya. Sebagai pendidik ya kan. Oke, Bu, jadi sekarang kita udah sampai di akhir acara, ya kan? Sedikit lagi, yang jelas sekarang Ibu harus bisa memotivasi nih teman-teman rekan sekerja, ya kan? Nah, untuk mengikuti program ini, yang telah Ibu lakukan selama ini, mungkin menjadi trik ya atau tips bagi teman-teman yang akan mengikutinya kalau ini nanti ada gelombang kedua, gelombang ketiga dan selanjutnya. Gitu. Kira-kira harapan Ibu dan saran Ibu supaya dosen-dosen di kita di budidaya ini mau mengikuti program sejenis ya, dan tips dan triknya itu boleh nggak Ibu ceritakan? Oke, berbagi pengalaman yang udah pernah saya ikuti dalam program ini. Persyaratannya itu ada kata kuncinya sih essay. Jadi kita disuruh buat essay. Kurang lebih 1-2 halaman, ya kan. Isinya itu menceritakan tentang motivasi apa yang membuat kamu mau untuk bisa ikut program ini. Nah, itu kata kuncinya. Jadi tipsnya itu kita bisa cek ke dalam diri yang menjadi karakter utama kita itu apa yang mau kita kembangkan dalam diri kita gitu. Jadi kalau saya fokusnya itu di bagian pendidikan dan pengajaran. Jadi di situ saya fokusnya ke situ, lalu saya lihat gitu fenomena apa yang paling dekat gitu, yang paling dekat dengan karakter kampus. Jadi saya mau mendekatkan itu agar mendapatkan satu linearitas gitu antara saya dengan tempat saya mengajar. Gitu. Jadi itu yang saya kembangkan di essay. Yang tadi saya sudah sebutkan kan masalah karakter dari mahasiswa yang ada itu menjadi hal utama dalam penulisan essay saya. Nah, itu tips dan trik dari saya gitu. Terus untuk harapan ya tetap ya saya berharap semua teman-teman yang ada di sini bisa ikut juga merasakan pengalaman dalam program MDPT ini untuk di angkatan berikutnya gitu. Dan bisa menikmati program ini di kampus yang berbeda dari yang punya saya gitu. Mungkin sekarang saya ditetapkan di UPI, bisa jadi nanti yang lain bisa merasakan di kampus yang lebih lagi pengalamannya dari yang punya saya gitu. Harapannya seperti itu gitu. Jadi semuanya bisa merasakan perubahan dalam proses belajar mengajar di kampus kita tercinta ini. Betul. Itu kita juga ini nambah ilmu ya. Iya benar. Nambah ilmu. Dan dari Ibu Efri ini 1 kata, 2 kata kalimat untuk menggairahkan teman-teman khususnya dosen-dosen PBI, PBI ya? Iya benar. PBI kan ya, bahasa Inggris. Kira-kira Bu silakan 1-2 kalimat. Harapan saya sih ya kalau ada program-program baik itu dari pemerintah ataupun dari L2 Dikti ya, dari kita sendiri aktif gitu ya Pak, aktif mencari dari informasi kementerian jelas ya. Iya, dari kementerian aktif mencari informasi kemudian mengikutinya.
Karena feedbacknya kecuali oleh saya juga lah Pak. Betul, feedbacknya bukan hanya untuk diri kita ya, untuk kemajuan kampus juga ya. Iya betul Pak. Iya, jadi memang kita ini harus mengupgrade terus lah ya diri kita ya. Mengupgrade keilmuan lah Pak. Betul, mengupgrade diri hanya. Mengupgrade diri ya. Iya. Ya, jadi sobat budidaya ya, ini hari ini sangat mencerahkan selain narasumber kita cantik ya, dosen kita ini. Ladies and gentlemen. Juga materi masukan dan semua bahasa yang kita bincangkan pada hari ini itu sangat menarik Bu ya. Ini satu kata motivasi, yang kedua mungkin cara-cara kita supaya terus mengupgrade, supaya kita ini terus berkualitas demi kemajuan diri kita juga untuk kampus dan juga masyarakat Bu ya. Iya benar. Baik sobat budidaya, kita akhiri konten kita hari ini. Sebelumnya Pak, saya mohon izin Ya. beberapa kalimat. Saya mohon doanya buat saya, semoga dimudahkan dalam menjalankan program ini mulai dari awal tahapan hingga akhir dan kembali lagi di kampus STK Budidaya yang tercinta. Terima kasih. Amin. Atas nama keluarga besar budidaya, saya juga mengucapkan selamat Bu sekali lagi, ya kan. Kami turut mendoakan untuk kesuksesan Ibu. Iya, sama-sama. Keselamatan juga ya. Nah, nanti tadi ada ada pengantar dari Pak Ketua, walaupun Pak Ketua nggak di sini, beliau juga sampaikan kalau Ibu perlu apa-apa dari segi administratifnya dari kampus, kita akan secepat mungkin untuk memberikan feedback ke Bu. Jadi kalau Ibu masih di sana misalnya iya, benar. Pak perlu ini, Pak perlu ini, benar. kita akan langsung support Iya, terima kasih. Ibu secara langsung membawa nama kampus TK Budidaya. Iya, benar Pak. Ya. Itu Bu Evelyn ya. Pak. Ya, Ibu Evelyn sudah bangga ini. Ya, Oke, sobat budidaya, nanti kita akan jumpa lagi 4 bulan kemudian. Kita akan undang lagi Ibu Ayu Indari menceritakan pengalamannya kembali ketika ini kan pelatihan program dan pasca. Setelah menjalani program kita akan minta testimoni. Baik, siap. Oke, sobat budidaya. Jumpa lagi dalam acara selanjutnya, acara yang akan datang dengan narasumber yang lebih menarik, bukan lebih menarik, yang menarik juga karena ini sangat menarik. Jadi kita jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.